Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Khairunisa dengan NIM 12022230016 dari kelas SI48 gabungan. Pada kesempatan sekali ini saya akan melakukan demo Unique Console System untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pengembangan aplikasi website. Nah, latar belakang masalah kenapa saya mengambil Unique Console sebagai studi kasus untuk tugas besar pengembangan aplikasi website karena kesehatan mental mahasiswa merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan akademik, di mana Telkom University telah menyediakan layanan konseling gratis melalui Direktorat Kemahasiswaan. Namun, pengelolaan layanan ini menghadapi berbagai masalah. Yang pertama itu ada keterbatasan transparansi informasi konselor seperti profil, spesialisasi, dan juga ketersediaan jadwal. Yang kedua itu proses pengajuan jadwal yang belum sepenuhnya efisien. Yang ketiga, sistem verifikasi yang belum terstruktur dengan baik. Dan terakhir adalah evaluasi layanan yang belum terdokumentasi secara konsisten. Nah, kendala-kendala ini berdampak pada menurunnya minat mahasiswa menggunakan layanan, beban administrasi yang tinggi, dan juga sulit mengukur kualitas layanan secara data-driven. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah Unique Console System, di mana untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengembangkan Unique Console sebagai sebuah platform manajemen layanan kesehatan mental yang berbasis web yang mengintegrasikan seluruh proses konseling dalam satu sistem digital yang terstruktur. Unique Console dibangun dengan framework Laravel sebagai back-end-nya dan juga menggunakan RESTful API arsitektur. Nah, untuk database-nya menggunakan MySQL database sebagai penyimpanan datanya. Unique Console dirancang untuk melayani dua role pengguna. Yang pertama adalah mahasiswa yang dapat mendaftar, membuat jadwal konseling, melihat informasi konselor, dan juga memberikan review. Sedangkan untuk admin, itu dapat memverifikasi jadwal, mengelola data konselor, dan juga memantau layanan. Baiklah, sekarang saya akan melakukan demonstrasi fitur-fitur dari role mahasiswa, di mana yang pertama kita akan melakukan registrasi, di mana mahasiswa yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Di mana di sini kita akan buat full name-nya. Dan ini email. Dan mengisikan password. Nah, setelah itu kita mengklik register. Nah, setelah berhasil, maka akan dilanjutkan ke halaman login, di mana kita akan menginputkan email tadi. Dan password tadi, dan melakukan login. Setelah login berhasil, mahasiswa akan masuk ke dashboard mahasiswa, di mana di dashboard mahasiswa ini kita dapat melihat menu-menu. Yang pertama itu ada My Counseling Schedule untuk mengelola jadwal konsultasi, kemudian ada Session Review untuk memberikan evaluasi, dan juga Counseling Information untuk melihat profile konselor. Nah, untuk fitur utama mahasiswa saat ini yang akan kita bahas adalah My Counseling Schedule. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan self-service manajemen terhadap jadwal konseling mereka, di mana di sini mahasiswa dapat membuat schedule konseling mereka, di mana untuk nama dan NIM-nya telah terdata. Misal di sini kita pilih manajemen waktu. Untuk konselernya itu kita pilih juga untuk manajemen waktu. Misal permasalahannya itu kurang terhadap manajemen waktu kuliah dan organisasi. Nah, untuk schedule-nya misal di Tuesday di jam 10.30. Nah, untuk type-nya itu offline. Nah, jadwal berhasil dibuat dengan status pending, di mana di sini menunggu verifikasi admin untuk melakukan approve terhadap schedule-nya.
Nah, di sini juga dapat melakukan edit terhadap jadwal yang belum di-approve terhadap oleh admin. Misal di sini kita milih tipenya menjadi online. Nah, di sini juga sistem dapat melakukan pembatalan jadwal sebelum dilakukan approve terhadap admin. Misal di sini kita tadi udah bikin janji, di sini kita akan ngedelete-nya. Nah, di sini otomatis statusnya akan cancel. Selanjutnya kita masuk ke fitur session review. Nah, setelah sesi konsultasi selesai, mahasiswa dapat memberikan evaluasi melalui fitur session review. Nah, di sini kita akan ngebuat reviewnya. Di sini kita akan milih appointment atau janji yang udah kita bikin. Di sini untuk ID, schedule, dan topiknya itu telah otomatis terdata. Nah, untuk feedbacknya misalnya good. Dan untuk ratingnya misalnya kita ngasih 4. Nah, setelah membuat review, di sini mahasiswa juga dapat mengubah review yang telah diberikan, di mana ini berguna jika kalau ada koreksi atau tambahan feedback. Misal di sini bagus dan ratingnya kita 5, kita ubah. Nah, selanjutnya di sini ada fitur counselor information. Nah, di counselor information ini fitur terakhir untuk mahasiswa, di mana di sini ada memberikan mahasiswa dapat melihat profil lengkap dari semua konselor yang tersedia. Di mana di sini informasi yang ditampilkan ada nama konselor, spesialisasi dan keahlian, dan juga jadwal praktik, dan juga rata-rata rating yang telah diberikan dari mahasiswa yang pernah melakukan sesi terhadap konselor tersebut. Di mana di sini fitur ini membantu mahasiswa dalam memilih konselor yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan demonstrasi fitur dari sisi role admin. Nah, berbeda dengan mahasiswa yang registrasi mandiri, di sini akun admin itu dibuat otomatis melalui database header saat sistem pertama kali dikonfigurasikan. Nah, ini karena role admin itu bersifat krusial sebagai pengelola sistem. Nah, di sini untuk emailnya itu adalah admin mini consultes. Setelah admin berhasil login, di sini akan masuk ke dashboard admin, di mana dashboard admin adalah pusat kendali manajerial untuk memastikan layanan berjalan lancar, di mana admin dapat mengakses. Yang pertama itu ada schedule request, yaitu untuk melakukan verifikasi jadwal, dan yang kedua ada manage counselor untuk mengelola data dari counselor. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas schedule request. Nah, fitur yang pertama ada schedule request, di mana di schedule request ini admin dapat melihat semua permintaan jadwal dari mahasiswa, di mana setiap request itu akan menampilkan detail lengkap dari nama mahasiswa, konselor yang dipilih, dan juga schedule. Nah, di sini admin akan meninjau permintaan sesuai atau tidak dengan ketersediaan konselor. Baru kalau misalnya cocok akan di-approve. Sedangkan kalau misalnya ada jadwal atau terdapat bentrok dengan konselor, maka admin dapat melakukan reject terhadap janji atau schedule yang telah dibuat oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya itu untuk fitur manage counselor, di mana di manage counselor ini untuk mengelola data konselor, di mana di sini kita dapat menambahkan konselor, misal namanya adalah Bunga, spesialisasinya adalah karir, misal dari Senin 10.00 sampai 15.00. Nah, di sini konselor berhasil ditambahkan, dan di sini juga bisa melakukan edit konselor, dapat memperbarui profil dari konselor kalau misalnya ada perubahan data. Misal di sini ganti spesialisasi. Misalnya di sini menggantikan schedule-nya, misal bisa dari Senin sampai Kamis, dan melakukan update. Nah, data berhasil diupdate, dan selain melakukan edit, di sini juga dapat melakukan hapus data konselor,
dimana jika admin dapat menghapus konselor kalau misalnya konselornya itu nggak aktif lagi. Di sini konselor berhasil dihapus. Mungkin untuk demo aplikasinya itu sekian. Selanjutnya, untuk memastikan API yang telah saya bikin itu berfungsi dengan baik, di sini saya melakukan testing menggunakan Postman. Berikut beberapa endpoint yang akan diuji. Yang pertama itu ada register mahasiswa menggunakan POS. Di sini untuk outputnya dapat dilihat bahwa telah sukses. Kemudian di sini ada login mahasiswa. Kemudian di sini ada post appointment, telah berhasil juga. Kemudian menggunakan get untuk appointmentnya juga mendapatkan. Kemudian melakukan login terhadap admin menggunakan metode get. Kemudian menggunakan appointment request dengan metode get juga. Di sini juga telah berhasil. Kemudian menggunakan metode post untuk appointment request. Di sini juga outputnya telah berhasil. Kemudian di sini mengambil data konselor dengan menggunakan metode get. Di sini juga telah berhasil. Kemudian untuk post konselor atau menambahkan konselor di sini menggunakan metode post. Nah, kemudian mengambil salah satu data konselor di sini menggunakan ID 31. Di sini telah berhasil. Dan di sini menghapus konselor menggunakan delete. Kemudian mengambil data appointment dengan ID 18 menggunakan metode put. Di sini telah berhasil datanya. Kemudian melakukan penghapusan appointment dengan ID 18 menggunakan metode delete. Di sini juga telah berhasil. Nah, kemudian melakukan appointment review menggunakan metode post, di mana di sini menggunakan ID 13. Di sini telah terlihat bahwa untuk reviewnya telah berhasil. Sekian untuk penjelasan dan demonstrasi dari Unique Console System. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.